Simbol Nazi yang kerap kita lihat dan pelajari di buku-buku sejarah ternyata menyimpan sejuta misteri dan rahasia. Ternyata, keberadaannya dilarang di Jerman. Mengapa demikian? Apa sebenarnya makna dari simbol ini? Kenapa simbol tersebut masih boleh ditayangkan di kondisi tertentu? Let's learn about it. Dikutip dari DW.com, menampilkan simbol Nazi di hadapan publik dilarang di Jerman dan bisa diganjar sanksi sampai 3 tahun penjara. Undang-undang Jerman melarang keberadaan simbol-simbol Nazi dan swastika di hadapan publik serta penjualan barang-barang yang berkaitan dengan hal tersebut dan penghormatan gaya Nazi. Kenapa penggunaan terhadap simbol ini tidak diperbolehkan? Pada akhir Perang Dunia Kedua, pemerintah Jerman telah membuat undang-undang yang berkaitan dengan simbol Nazi. Hal ini karena kehadiran simbol tersebut dikhawatirkan dapat menjadi propaganda dan ujaran kebencian. Tetapi, simbol-simbol itu diizinkan untuk dipertunjukkan jika digunakan untuk pendidikan kewarganegaraan, kegiatan menentang tindakan anti-konstitusional, seni, sains, penelitian, dan pendidikan. Film arahan Quentin Tarantino yang berjudul Inglourious Basterds yang dibintangi Brad Pitt boleh didistribusikan di Jerman, meskipun menampilkan simbol swastika dan simbol Nazi. Bagaimana dengan mempostingnya di media sosial? Memposting gambar dengan swastika atau slogan Nazi di media sosial merupakan pelanggaran hukum di Jerman. Bulan Maret tahun lalu, seorang pria berusia 45 tahun dijatuhi hukuman 3 bulan penjara setelah ia berulang kali memposting gambar seorang pria bertopeng dengan tato swastika dan simbol Nazi lainnya di Facebook. Tetapi, memposting gambar swastika sebagai satir atau lelucon atau sebagai ilustrasi berita tidak dianggap melakukan pelanggaran hukum. Apakah menyimpan simbol Nazi dan swastika ilegal? Meskipun menampilkan simbol-simbol Nazi dilarang, Jerman memperbolehkan orang memiliki barang bersimbol swastika, selama mereka bisa memastikan bahwa hanya sejumlah kecil orang yang dapat melihatnya. Menjual barang dengan simbol Nazi dilarang, tetapi ada pengecualian untuk memorabilia Nazi dengan syarat simbol-simbolnya tidak diperlihatkan kepada publik. Artinya, helm atau benda-benda lainnya yang bersimbol Nazi tersebut bisa dijual di pasar bekas asalkan simbol tersebut ditutupi, misalnya dengan tempelan kertas atau kain hitam. Tetapi peraturan tersebut hanya berlaku untuk barang-barang yang diproduksi sampai tahun 1945. Wah, aneh juga ya guys peraturannya. Sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa subscribe and turn on the notification bell. Oke, lanjut. Let's go. Seperti yang kita ketahui, pengadilan akan memutuskan apabila penggunaan simbol Nazi tersebut memiliki hubungan dengan pendidikan, jurnalistik, atau tidak. Salah satu keputusan pengadilan yang paling disorot adalah keputusan penggunaan swastika dari tahun 2007 oleh Pengadilan Federal. Ketika itu, seorang aktivis anti-Nazi dikenakan sanksi denda 3.600 euro oleh pengadilan lokal karena menjual dagangan anti-Nazi di internet dengan menampilkan simbol swastika. Tetapi, dalam proses banding tersebut, Pengadilan Federal menyatakan aktivis tersebut tidak bersalah. Keputusan hakim di pengadilan seringkali berbeda untuk kasus-kasus serupa, dan malah sering kontradiktif. Sanksi yang dijatuhkan adalah denda uang atau sampai 3 tahun penjara. Sedangkan untuk hasutan kebencian terhadap orang-orang dari ras atau agama tertentu bisa dituntut sampai 5 tahun penjara. Delik ini termasuk juga penyangkalan Holocaust. Wah, sekarang kalian udah tahu kan guys, kenapa keberadaan simbol Nazi tersebut dilarang. Jadi, kalau mau ke Jerman, jangan sampai bawa simbol Nazi guys, bahaya. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Peace out. Love you guys.